Perkenalkan, saya dengan Rosalia Novita, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan mempresentasikan tantangan komunikasi organisasi dalam penerapan Hybrid Working Arrangement atau HWA. Dalam topik kajian komunikasi organisasi. Oke, kita akan lanjut ke slide pertama. Bagaimana perkembangan komunikasi organisasi? Perkembangan komunikasi organisasi dalam perusahaan mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan teknologi, budaya kerja, dan kebutuhan bisnis modern. Berikut adalah beberapa poin yang penting dalam perkembangan komunikasi organisasi. Yang pertama yakni digitalisasi dan teknologi komunikasi. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi komunikasi. Teknologi seperti email, video conference, aplikasi pesan instan, platform kolaborasi berbasis cloud, misalnya Microsoft Teams, Skype, yang memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien di antara anggota tim, bahkan di lokasi yang jauh. Yang kedua, ada pergeseran budaya kerja. Budaya kerja modern semakin inklusif, fleksibel, dan kolaboratif. Hal ini terlihat dari peningkatan penerapan kerja jarak jauh, atau kita sebut di sini HWA atau remote working. Komunikasi organisasi kini mengutamakan empati, fleksibilitas, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di tempat kerja. Poin kedua yakni komunikasi terbuka dan transparan. Komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Pemimpin organisasi semakin sering memanfaatkan town hall, meeting, laporan kemajuan proyek, dan diskusi langsung untuk menjaga keterbukaan informasi. Di poin keempat, ada penggunaan data dan komunikasi. Organisasi mulai menggunakan data untuk mendukung komunikasi internal maupun eksternal. Data yang digunakan untuk membuat suatu keputusan berbasis dengan bukti, analisis perilaku karyawan, dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Poin kelima itu ada perkembangan soft skill komunikasi. Soft skill seperti empati, mendengarkan dengan aktif, dan kemampuan berbicara persuasif menjadi fokus utama. Hal ini penting untuk menghadapi dinamika kerja yang lebih kompleks dan interpersonal. Poin keenam dan terakhir yaitu tantangan baru dalam keamanan komunikasi. Dengan meningkatnya digitalisasi, ancaman terhadap keamanan komunikasi organisasi juga meningkatkan. Organisasi harus menangani resiko seperti kebocoran data, serangan cyber, dan akses tidak sah terhadap informasi sensitif. Teknologi enkripsi atau protokol keamanan menjadi sangat penting. Oke. Kemudian ada pula karakteristik komunikasi organisasi sendiri. Karakteristik komunikasi organisasi mengacu pada ciri-ciri khusus yang membedakan proses komunikasi dalam organisasi dari bentuk komunikasi lainnya. Berikut beberapa karakteristik utama komunikasi organisasi. Yang pertama, terstruktur. Komunikasi organisasi memiliki pola yang sintetis, mencakup hierarki, prosedur, dan saluran komunikasi formal maupun informal. Dirancang untuk tujuan tertentu. Fokus utama adalah mendukung visi misi dan strategi
organisasi itu sendiri. Kemudian dipengaruhi oleh budaya dari sebuah organisasi. Kebudayaan organisasi menentukan gaya komunikasi apakah lebih terbuka, hierarki, ataupun berupa kolaboratif. Poin terakhir ada multidirectional. Komunikasi organisasi dapat berlangsung dalam berbagai arah. Misalnya komunikasi vertikal, dari atas ke bawah. Contoh, manajer berkomunikasi ke karyawan atau sebaliknya. Horizontal, antara departemen atau tim lain yang tingkat yang sama. Atau diagonal, antara individu di berbagai level yang tidak memiliki hubungan hierarki secara langsung. Maka dari itu, studi tantangan komunikasi organisasi dalam penerapan hybrid working arrangement, tantangan komunikasi organisasi saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan budaya kerja, dan dinamika sosial. Baik itu berupa kesenjangan informasi, karyawan yang di kantor mungkin memiliki akses lebih untuk dapat berdiskusi secara langsung dan memiliki keuntungan untuk dapat membuat keputusan secara spontan. Sedangkan karyawan yang kerja dari jarak jauh merasa terputus dari informasi yang penting tersebut. Oke, yang kedua ada ketimpangan keterlibatan. Karyawan yang bekerja dari rumah merasa kurang terlibat dalam aktivitas perusahaan dibandingkan rekan mereka yang di kantor, seperti brainstorming, bertukar pikiran langsung secara informal. Oke, yang ketiga ada hambatan teknologi. Koneksi internet itu sangat penting. Jika koneksi internet tidak stabil atau perangkat tidak memadai akan menjadi kendala bagi beberapa karyawan yang bekerja jarak jauh. Poin terakhir terhadap tantangan yaitu overload informasi atau terlalu banyak informasi yang didapatkan. Untuk memastikan semua pihak terlibat, perusahaan harus mengandalkan berbagai alat komunikasi seperti email, chat, dan video conference. Hal ini menyebabkan karyawan merasa kelelahan atau kewalahan oleh arus informasi secara masif. Kemudian, apa peran komunikasi organisasi dalam penerapan hybrid working arrangement? Komunikasi organisasi memegang peran penting dalam memastikan efektivitas hybrid working tersebut, yaitu modal kerja gabung antara kerja dari rumah dan kerja dari kantor. Yang pertama ada menyampaikan informasi yang merata. Dalam hybrid working, karyawan yang bekerja baik secara remote atau dari rumah maupun di kantor sering berpotensi kesenjangan informasi yang meningkat. Contohnya mengadakan rapat tim yang direkam dan dibagikan kepada semua anggota, memastikan setiap orang mendapatkan informasi yang sama. Yang kedua ada meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif
pasti mampu membangun rasa keterlibatan. Meskipun karyawan tidak selalu bekerja di lokasi yang sama, dengan strategi komunikasi yang baik, organisasi dapat menjaga interaksi karyawan, antar karyawan, melalui forum diskusi virtual, sesi brainstorming online, atau aktivitas team building jarak jauh secara virtual. Hal ini penting menciptakan rasa kebersamaan dan kolaborasi yang kuat. Contohnya menggunakan platform Microsoft Teams, Skype untuk diskusi, membangun dan pembaharuan rutin sehingga setiap anggota tim tetap merasa terhubung. Oke, yang ketiga ada mengurangi hambatan teknologi. Hybrid working sangat tergantung pada teknologi komunikasi, namun hambatan seperti kurangnya pemahaman teknologi, perangkat yang tidak memadai, atau koneksi internet yang buruk dapat mengganggu kelancaran kerja. Komunikasi organisasi berperan dalam memberikan pelatihan, panduan penggunaan teknologi, dan dukungan teknis untuk memastikan karyawan dapat bekerja secara efisien. Contohnya, membuat sesi pelatihan dalam penggunaan platform video conference atau memberi manual troubleshooting yang jelas pada karyawan. Haas dan Kahn pada tahun 1978 menyatakan bahwa komunikasi fungsi untuk menyelaraskan individu dengan tujuan organisasi. Dalam konteks hybrid working, komunikasi organisasi memastikan bahwa karyawan memahami visi dan misi maupun nilai perusahaan. Meskipun mereka bekerja dari lokasi yang berbeda, proses ini membantu menciptakan keselarasan antara individu dan strategi organisasi secara keseluruhan. Slide selanjutnya, kita akan bicara mengenai best practice komunikasi organisasi dalam penerapan HWA. Berikut adalah praktik terbaik atau best practice dalam mengelola komunikasi organisasi untuk mendukung penerapan hybrid working arrangement yang efektif. Yang pertama ada menyediakan infrastruktur yang efektif. Contohnya mengimplementasikan sistem komunikasi berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi real-time, berbagi dokumen secara dan ruang kerja virtual. Yang kedua, ada membuat kebijaksanaan komunikasi yang jelas. Contohnya menerapkan kebijakan bahwa semua email penting dan harus direspon dalam waktu 24 jam atau menentukan platform khusus untuk pembaruan proyek. Yang ketiga, menerapkan komunikasi asinkron. Dalam hybrid working, semua tim bekerja pada waktu yang sama. Komunikasi asinkron memungkinkan karyawan untuk menerima dan merespon pesan tanpa adanya tekanan untuk segera merespon. Ini cocok untuk didiskusikan yang membutuhkan refleksi dalam atau kolaborasi lintas zona waktu. Contoh penggunaan alat seperti Notion atau Trello yang banyak digunakan oleh beberapa company saat ini untuk pembangunan proyek yang dapat diakses kapan saja. Yang keempat, ada mengadakan rapat secara inklusif. Rapat harus dirancang agar semua peserta, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Teknologi seperti kamera 360 atau speakerphone dapat membantu mengintegrasikan peserta jarak jauh. Contoh, selalu menyertakan tautan video conference dalam undangan rapat dan memastikan bahwa semua keputusan atau diskusi direkam untuk referensi selanjutnya. Yang kelima, kita dapat menggunakan sistem dokumentasi terpusat.
Dokumentasi yang terpusat memungkinkan semua karyawan dapat mengakses informasi yang penting tanpa harus bergantung pada komunikasi secara langsung. Sistem ini mencakup panduan kerja, notulen rapat, atau pembaruan project. Contohnya menggunakan platform seperti SharePoint untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara terpusat. Yang keenam ada menjadwalkan komunikasi rutin. Contohnya mengadakan daily meeting atau weekly meeting itu sudah cukup. Hanya mungkin sekedar 15 menit untuk pembaruan singkat atau update untuk tentang progres kerja. Yang ketujuh ada membangun budaya kerja yang inklusif. Contohnya mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim dalam diskusi, baik mereka hadir secara fisik maupun virtual. Yang kedelapan ada mengelola feedback karyawan secara proaktif. Feedback yang terstruktur dan berkelanjutan membantu organisasi memahami tantangan yang dihadapi karyawan dalam hybrid working. Proses ini juga menunjukkan bahwa organisasi itu peduli terhadap pengalaman kerja mereka. Contohnya melakukan survei bulanan atau tahunan secara sesi 101 untuk mengumpulkan atau memasukkan tantangan tentang komunikasi dan proses kerja yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi komunikasi organisasi dalam penerapan HWA. Yang pertama, itu menerapkan kebijakan komunikasi yang terstruktur. Kebijakan komunikasi yang terstruktur memastikan bahwa komunikasi dalam organisasi berjalan lancar, meskipun karyawan tersebar dalam berbagai lokasi. Misalnya kebijakannya mencakupi menentukan platform komunikasi untuk setiap jenis pesan, misalnya email untuk komunikasi formal dan chat seperti Microsoft Teams sebagai pesan singkat atau pesan informal. Waktu respon diharapkan untuk berbagai jenis komunikasi. Seperti yang tadi saya sebutkan, 24 jam untuk merespon sebuah email dan chat via Teams. Protokol yang dalam menghadapi situasi darurat untuk kebutuhan yang mendesak. Contohnya tuh menetapkan jadwal meeting mingguan untuk perbaruan tim dan melakukan platform dokumentasi untuk menyimpan notulen rapat. Yang kedua, perusahaan organisasi dapat meningkatkan keterlibatan karyawan jarak jauh, mengadakan aktivitas virtual untuk membangun hubungan antar anggota tim seperti sesi tanya jawab, diskusi santai, atau pertanyaan dari manajerial ke karyawan. Yang kedua, memastikan setiap karyawan jarak jauh memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dalam rapat, memberikan masukan. Yang ketiga, ada mengelola beban informasi. Hybrid working dapat menyebabkan kelebihan informasi, overload informasi, karena pengguna berbagai alat komunikasi. Penting bagi organisasi untuk mengelola alir informasi yang baik agar tidak membebani karyawan. Bisa dengan cara menentukan prioritas pesan, hanya informasi yang penting harus dikomunikasikan melalui saluran tertentu, seperti email untuk informal, menghindari redundasi dengan memastikan bahwa semua pembaruan dokumentasi dalam suatu tempat yang dapat diakses. Contohnya, membuat newsletter internal mingguan yang mengumumkan semua pembaruan penting agar karyawan tidak dibanjiri pesan harian. Yang keempat, organisasi dapat menciptakan kesetaraan dalam mengakses sumber dayanya.
memberikan perangkat kerja yang memadai untuk karyawan yang kerja dari kantor maupun kerja dari jarak jauh seperti laptop, headset, dan koneksi internet yang stabil. Menyediakan pelatihan bagi karyawan yang untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi yang digunakan. Oke, itu tadi tantangan yang dihadapi dalam penerapan HWA. Maka kesimpulan dari materi saya, komunikasi organisasi adalah elemen kunci dalam memastikan berhasilannya model hybrid working yang menggabungkan kerja dari kantor dan kerja jarak jauh, menjamin kelancaran penyebaran informasi, pentingnya meningkatkan kolaborasi antar tim, peningkatan produktivitas karyawan. Komunikasi organisasi sangat penting dalam penerapan WFH ini karena mendukung penyelarasan informasi, kolaborasi, keterlibatan, dan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, komunikasi organisasi dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat menerapkan HWA, sekaligus memanfaatkan fleksibilitas untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Hackman dan Oldham pada tahun 1976 dalam Job Characteristics Theory, mereka berkata komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat bergantung pada pemahaman yang jelas antar anggota tim dan penggunaan teknologi yang tepat untuk menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Oke, itu tadi tantangan komunikasi organisasi dalam penembakan hybrid working arrangement dalam tema kajian komunikasi organisasi oleh saya Rozalina Novita. Terima kasih.